dan bagaimana simbol-simbolnya yang digunakan untuk flowchart-nya di sini saya coba akan jelaskan lebih rinci lagi. Dan ini untuk buku referensinya yang akan digunakan kalian untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini memang ada bahasa Pascal, tapi saya menggunakan bahasa C-nya saja untuk pemrograman di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi nanti mungkin kawan-kawan mahasiswa mungkin bisa beli atau bisa searching atau mungkin bisa, ya intinya apapun bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan buku inilah, seperti itu. Untuk saat ini sih memang sudah banyak dijual bebas juga di internet, kemudian tinggal memang isinya agak tebal. Dari bukunya ini sekitar ada ratusan halaman di dalamnya. Di situ banyak contoh-contohnya juga, kemudian juga banyak teorinya yang digunakan untuk saya jadikan referensi di mata kuliah ini. Pertama, teknik penyajian algoritma. Di sini akan saya menjelaskan sedikit aja. Teknik algoritma di sini disajikan dengan dua teknik, yaitu teknik tulisan dan teknik gambar. Teknik tulisan di sini maksudnya adalah psekotnya sendiri, kemudian teknik gambarnya menggunakan diagram alur atau diagram alir dari flowchart-nya itu sendiri. Jadi kalau minggu lalu kan ada 3. Minggu lalu itu ada 3, kemudian ini yang dijelaskan di sini adalah teknik tulisan dengan teknik gambarnya itu sendiri. Di mata kuliah ini, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Salah satunya adalah bahasa C. Kemudian notasinya bukan notasi bahasa pemrograman. Notasi algoritma bukan berarti adalah notasi bahasa pemrograman. Sehingga siapapun dapat membuat notasi algoritma yang berbeda. Maksudnya adalah algoritmanya pun berbeda dengan bahasa pemrograman itu sendiri. Berarti antara bahasa C dengan bahasa pemrograman yang lain jelas algoritmanya jelas berbeda. Jadi tidak bisa disamakan untuk notasi algoritmanya. Misalkan di bahasa C ada include, kemudian kalau di mata pemrograman pasti bukan include. Ada yang menggunakan tanda di seperti segitiga kecil seperti itu. Ada juga seperti itu. Ada juga banyak algoritma lain. Hal yang penting mengenai notasi tersebut adalah mudah dibaca dan dimengerti. Jadi namanya notasinya algoritma, kemudian dari bahasa pemrograman juga, kita harus mengerti bagaimana kita tahu bahwa itu akan mudah dimengerti oleh orang lain atau dibaca oleh orang lain. Maksudnya dimengerti adalah tidak bikin orang lain agak bingung, ini bahasa programan apa yang akan dilakukan. Jadi ketika kita harus membuat bahasa programan itu, kita harus tahu algoritmanya step by step, dari awal seperti bagaimana. Kemudian selain itu, meskipun notasi algoritma bukan notasi baku, sebagaimana pada notasi bahasa pemrograman, keatas-asasan terhadap notasi perlu diperhatikan untuk menghindari kekeliruan. Jadi notasi bahasa pemrograman juga asasnya harus diperhatikan agar tidak keliru bagaimana alurnya berjalan. Jadi namanya alurnya berjalan, maksudnya kan kita harus tahu bagaimana bahasa pemrograman itu dijelaskan kepada orang lain, kemudian bagaimana bahasa pemrograman itu bisa dimengerti oleh orang lain, seperti itu. Kemudian psekot sendiri adalah notasi yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi. Memang kebanyakan memang psekot adalah menggunakan bahasa notasi tingkat tinggi, tapi tidak ada salahnya kita untuk mencoba dengan bahasa yang seperti bahasa C. Karena memang bahasa C sudah lebih lama memang. Sebelumnya kan ada bahasa pemrograman yang ada COBOL seperti itu yang pernah saya jelaskan minggu lalu. Ini salah satunya dalam menggunakan bahasa C. Kemudian keuntungan menggunakan notasi psekot sendiri adalah memudahkan mengkonversinya lebih tepat untuk disebut sebagai mentranslasi ke notasi bahasa pemrograman tersebut. Karena terdapat korespondensi antar setiap psekot dengan notasi bahasa pemrograman. Jadi korespondensinya ada antara codingan yang satu dengan yang lain memiliki koresponden yang sama, koresponden yang sedikit menyerupai, tetapi sama-sama bahasa programannya bisa dimengerti oleh orang lain, seperti itu. Kemudian psekot sendiri adalah memiliki 2 kata, yaitu pseudo dengan kode. Kalau kode kalian sudah mengerti lah, tapi kalau pseudo sendiri adalah imitasi, dan kode itu adalah kode bahasa Inggris ada seperti bahasa Indonesia adalah kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Yang minggu lalu dijelaskan juga
Jadi yang dilakukan oleh komputer adalah komputer juga harus tahu bahwa bahasa pemrograman ini dilakukan apa yang kita inginkan untuk membuat notasi tersebut dengan bahasa algoritmanya. Apabila diterjemahkan secara bebas, maka pseudocode berarti tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrograman. Pseudo adalah tiruan atau imitasi. Imitasi kan sama halnya dengan tidak original, seperti itulah. Jadi barang tiruan, sama halnya seperti itu. Jadi namanya barang tiruan ya emang ada baiknya ada tidaknya juga seperti itu. Tapi kalau untuk bahasa pemrograman ya emang harus ada baiknya, karena komputer juga harus mengerti apa yang kita inginkan untuk dituliskan, dan outputnya adalah agar dimengerti oleh orang lain untuk melakukan hal tersebut. Dan pada dasarnya, pseudocode merupakan suatu bahasa yang memungkinkan programmer untuk berpikir terhadap permasalahan yang harus dipecahkan tanpa harus memikirkan sintak dari bahasa pemrograman yang tertentu. Jadi, programmer juga harus mengerti untuk berpikir permasalahan apa yang harus dipecahkan, sintak-sintaknya bagaimana, kemudian algoritmanya bagaimana, walaupun beda bahasa pemrograman yang dilakukan. Bahasa pemrograman itu kan banyak seminggu lalu juga saya jelaskan. Jadi banyak bahasa pemrograman yang ada di dunia mungkin ya. Kemudian bisa coba kalian searching di internet, kemudian bisa baca melalui buku atau baca buku referensi atau melalui daftar pustaka. Di sana juga jelas bahwa bahasa pemrograman itu memiliki beberapa seperti sub-subnya lah. Ada sub yang bahasa tingkat tinggi dengan bahasa sub tingkat rendah, seperti itu. Tidak ada aturan penulisan sintak dalam pseudocode. Yang penting tadi saya bilang tadi adalah alurnya dijelaskan bagaimana, seperti itu. Kemudian jadi bahasa pseudocode sendiri digunakan untuk menggambarkan logika urut-urutan dari program tanpa memandang bagaimana bahasa pemrograman tersebut. Jadi pseudocode sendiri menggambarkan logikanya sesuai dengan urutan, sesuai dengan alur, sesuai dengan alirnya bagaimana yang harus kita jelaskan tanpa memandang bagaimana bahasa pemrograman tersebut. Jadi itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Bahasa pemrograman bahasa C dengan bahasa pemrograman bahasa PHP, kemudian bahasa Java jelas berbeda untuk sintaknya atau algoritmanya, urutannya pun juga pasti berbeda-beda, tidak sama. Makanya kita harus mengerti dulu dasarnya bagaimana, seperti itu. Teorinya bagaimana, baru kita bisa praktekkan untuk bahasa pemrograman tersebut. Contohnya dari pseudocode sendiri, start, kemudian read xy, baca xy, kemudian jika x lebih kecil dari y, maka print x-nya. Dan apabila tidak, maka print y-nya. Begitupun juga jika tidak, maka balik ke awal lagi, dan jika iya, maka berakhir, seperti itu. Jadi di sini sudah jelas, kita mulai ini istilahnya seperti flowchart-nya lah. Start ini flowchart-nya, alurnya untuk tanda panahnya, kemudian XY ini adalah subjeknya apa, kemudian jika X turun dari Y atau lebih kecil dari Y, maka print X-nya, jika tidak maka print Y-nya, seperti itu. Jadi ini alur dari flowchart itu sendiri, cuman ini bahasa untuk kita penulisan di dalam bahasa pemrograman tersebut. Kemudian pseudocode sendiri, di atas pseudocode yang di atas tadi saya jelaskan, itu dimulai dengan deklarasi inputan X dan Y. Lalu dilanjutkan dengan penentuan kondisi apakah X lebih kecil dari Y. Jika X lebih dari Y, maka program akan mencetak X sebagai kecil. Namun jika kebalikannya, maksudnya Y yang lebih kecil dari X, maka program akan mencetak yang Y untuk angka terkecil. Seperti itu. Jadi X ini digambarkan sebagai nilai atau angka dari angka tersebut. Jadi jika X maka kecil dari Y, maka yang di print adalah X. Jika Y-nya yang lebih kecil, maka yang di print adalah Y-nya. Jadi kebalikannya seperti itu. Sampai di sini ada yang bingung atau belum mengerti tentang pseudocode sendiri atau teknik penyajian sebelum saya lanjutkan? Mungkin ada yang ingin tanyakan tentang pseudocode sendiri? Minggu lalu kan lebih rincinya aja, tapi ini lebih detailnya yang seperti ini yang saya jelaskan. Silakan yang ingin ditanyakan, mungkin masih agak bingung, Pak, pseudocode itu bagaimana sih, Pak?
atau seperti apa mungkin? Pak, yang nanya Pak, Ya, kalau silakan. istilah sintaks sendiri itu lebih ke apa Pak artinya? Lebih ke algoritmanya, lebih ke apa ya, ke codingannya lah, seperti itu Oh, sintak-sintaknya. oh iya ya. Soalnya banyak istilah-istilah yang mungkin yang Iya, lain juga kurang ngerti Pak. ya mungkin sintak ini buat kalian masih agak bingung ya, sintak itu apa seperti itu kan. Seperti algoritmanya lah, saya bilang tadi. Pemrograman yang lain jelas berbeda untuk sintaknya, cara logikanya, kemudian cara algoritmanya, kemudian pasti alurnya sih pasti sama seperti itu. Tetapi memang cara penerapan untuk penulisannya yang berbeda aja sih, Mas Rehan. Pak. Seperti itu. Mungkin yang lain agak bingung, Pak ini kok tiba-tiba ada psikot ini maksudnya gimana? Ini akan kalian lakukan nanti adalah pertama tulisan, kemudian teknik gambarnya. Teknik gambarnya nanti itu. Kalau tulisannya seperti ini, codingannya seperti ini. Mungkin yang lain agak masih bingung. Tiba-tiba saya gas sedikit. Mohon maaf tadi yang kendala. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini flowchart-nya. Udah ada yang belajar tentang flowchart-flowchart-nya seperti itu? Atau ada yang belum mengerti? Udah pernah, Pak. Oh, Tapi oke. pada dasarnya aja flowchart-nya. Iya Pak. Sebenarnya sih flowchart ini seperti kayak apa ya? Mungkin waktu SMA pernah diajarkan lah mungkin seperti itu ya. Iya, pernah, Pak. Nah, Mungkin kalau nah, ya sebenarnya SMA SMK sebenarnya sih pernah diajarkan. Kalau SMK-nya komputer, kemudian kalau SMA-nya juga IPA pasti pernah ngerti lah flowchart sebagai jalan cerita lah flowchart itu sepertinya. Seperti alur cerita bagaimana seperti itu. Mungkin kalau di apa ya? Kalau di organisasi pasti ada flowchart-nya seperti itu. Ini baganya seperti ini, Pak. Turunannya begini, pasti seperti itu. Flowchart ini merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem. Maksudnya ada di dalam komputer itu sendiri, ada di dalam komputer. Sebenarnya flowchart bisa dituliskan menggunakan tangan, juga bisa digambarkan melalui komputer itu sendiri. Hanya nanti penerapannya saja yang berbeda memang. Ketika diterapkan melalui tangan pasti masih kita bisa hapus, juga seperti itu. Nanti tinggal penerapannya saja di codingannya saja seperti itu. Dengan kata lain, flowchart itu merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Jadi yang saya bilang tadi di sini. Ini kalau dibuatkan flowchart pasti ini jalan ceritanya seperti ini. Start dulu, kemudian turunannya adalah X, yang dikasih subjeknya adalah X dan Y, kemudian turunkan jika X lebih kecil dari Y, maka di print yang X, jika tidak, maka di print yang Y, atau lebih kecil dari Y. Jalan ceritanya seperti ini. Ini jalan cerita untuk di bahasa pemrograman. Tapi untuk flowchart-nya seperti ini. Memang jalan ceritanya juga sama. Seperti di pemrograman juga. Jadi kalau jalan programnya beda dengan flowchart-nya, pasti akan beda juga ceritanya di dalam codingannya juga. Seperti itu. Flowchart berasal dari dua kata, flow dengan chart. Flow itu sebagai alir atau alur, dan chart sendiri ada diagram. Makanya disebut sebagai diagram alir atau diagram alur. Dalam itu teknologi flowchart adalah diagram yang berupa simbol-simbol grafis yang membentuk aliran algoritma yang menggambarkan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah untuk program atau sistem secara logika. Jadi logika ini memang dibutuhkan sebagai seorang IT terutama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena logika adalah seperti analisa. Analisa kita seperti apa, simbol itu, mungkin simbol-simbolnya banyak ya di flowchart itu. Nanti ada yang bentuknya bulat agak lonjong, kemudian ada bentuknya jajaran genjang, ada bentuknya segi empat miring, seperti itu. Banyak hal lah di situ. Memang tinggal alurnya bagaimana yang akan kita jelaskan nanti. Oke, teknik penyajiannya ini ada dua tadi, saya jelaskan. Mungkin ada yang masih bingung, Pak, teknik tulisan itu sendiri bagaimana, teknik gambar itu sendiri seperti apa. Ini teknik penyajiannya memang sedikit, saya kasih materinya. Nanti coba saya
kita praktik bersama-sama lah cara membuatnya. Apakah sudah install bahasa aslinya sendiri untuk programnya atau belum? Atau mungkin nggak ketemu Pak di internet seperti itu? Bebas kan Pak? Oh iya, silakan bebas. Pakai apa aja gitu? Ya, silakan, boleh Borland, boleh Dev, boleh Dev Pak. itu sendiri. Dev, Pak. Seperti itu. Dev boleh, Pak. Boleh silakan. Yang penting ada bahasa aslinya seperti itu. Jadi silakan. Tidak saya beda-bedakan lah seperti itu. Jalan ceritanya sebenarnya sama juga sih, hanya beda penamaan saja untuk aplikasinya. Ada yang masih bingung mungkin? Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya Mbak Firly. Xcode itu bahasa pemrograman untuk nanti codingnya. Nah, kalau flowchart-nya itu teknik untuk menggambarnya, Pak. Iya. Jadi kita codingannya bahasanya pakai Xcode ya, Pak? Xcode itu coding ini aja Mbak, seperti kiasan lah istilahnya, codingan saja. Tapi nanti tetap codingan atau include-nya adalah menggunakan bahasa SIS itu sendiri. Seperti itu. Betul. Iya, makasih Pak. Iya. Pak, saya Ya, mau nanya. Yang itu kan nanti ada X dan Y. iya. Itu kita gimana cara tahu X dan Y-nya? Ini sih sebenarnya X dan Y ini seperti ini Mbak. Jadi contohnya jadikan angka lah. Mungkin X atau Y itu dijadikan angka. Nanti coba dibuatkan. X itu contohnya misalkan nilainya 1. Kemudian Y-nya itu nilai contohnya adalah 2 atau 3 seperti itu. Sama halnya dengan matematika sih sebenarnya. Ini sama halnya dengan matematika sih sebenarnya. X itu seperti apa di matematika, Y juga seperti apa di matematika. Itu jadi sama seperti itu. Ini akan ketemu nanti di mata kuliah lain juga nanti. Nanti kan akan berlanjut untuk algoritma dan pemrograman ini. Seperti itu. X-nya itu tinggal yang menentukan adalah kita sendiri sih Mbak, seperti itu. Jadi tidak harus X itu apa sih, Y itu tidak harus seperti itu. Atau mungkin dibalik nanti X lebih besar dari Y atau Y-nya lebih besar dari X, seperti itu bisa seperti itu juga. Jadi tidak dirinci secara ininya sih Mbak, secara bahasa kecilnya lah seperti itu. Mbak Kamali masih bingung atau bagaimana menentukan X dan Y-nya? Lumayan agak bingung sih Pak. Mungkin nanti kalau praktek bisa kali Pak. Lebih jelas lagi kan. Ya, cuma nanti kita praktek. Oke, silakan yang lain mungkin sebelum saya lanjut tentang simbol instruksinya. Sini nanti tentang flowchart itu sendiri sih sebenarnya. Karena simbol-simbolnya kan ada beberapa banyak lah simbol-simbol yang digunakan di flowchart itu sendiri. Mas Fahmi baru bergabung ya, minggu lalu tidak hadir ya Mas Fahmi. Oke, saya lanjutkan tentang simbol instruksinya ya. Di ini algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Saya tebalkan proses, berarti kan ada yang harus dikerjakan seperti itu. Algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Maksudnya tersusun berarti kan harus jelas step by step-nya, bagaimana, kemudian pengulangan juga bagaimana, instruksinya yang dilakukan seperti apa. Kemudian tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan, maksudnya adalah aksi. Apa yang harus kita lakukan nantinya ketika membuat program tersebut. Apabila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU itu sendiri atau prosesor, seperti itu. Jadi apabila aksi itu dilakukan,
sebenarnya yang saya tebalkan ini sebenarnya urutan-urutan lah istilah seperti itu. Proses, kemudian tersusun, instruksi, apa yang dilakukan, kemudian operasinya bagaimana, nanti akan ada outputnya seperti apa itu. Dan ini flowchart merupakan memiliki simbol tersendiri dari setiap anotasi geometri yang digunakan. Jadi flowchart itu sendiri ada simbol-simbolnya, saya bilang tadi sebelumnya, simbol instruksinya bagaimana. Dan beberapa simbol flowchart sering digunakan di dalam pembuatan sebuah sistem, sedangkan lainnya jarang digunakan, kecuali dalam pembuatan proses yang kompleks atau rumit. Jadi yang lebih besar seperti itu. Kalau agak kecil, simbolnya pasti tidak terlalu kompleks atau tidak terlalu rumit untuk penggunaan simbol itu sendiri. Jadi pembuatan simbolnya pun juga tidak sampai ke arah yang lebih rumit atau lebih kompleks itu sendiri. Penggunaan flowchart sangat penting, bahkan Dr. Kaura Ishikawa dari Jepang, seorang ahli teori organisasi, menjadikan sebagai satu dari 7 alat kualitas dasar atau 7 basic quality tools yang harus dikuasai oleh para anggota quality control cycle atau gugus kendali kualitas. Melalui flowchart kita bisa melihat langkah-langkah proses secara mendetail, lengkap dengan aktivitas yang terjadi. Flowchart banyak dipergunakan sebagai alat komunikasi dan dokumentasi. Jadi nanti flowchart juga bisa sebagai komunikasi kita untuk melakukan program tersebut dan bisa sebagai untuk dokumentasi juga. Ini flowchart-nya. Simbolnya banyak. Terlihat atau tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ya, nih. Saya jelaskan ya. Ada tanda panah ke bawah, ke atas, kemudian ke samping, ke kiri, ke kanan, ke kiri, tanda ke bawah. Flow direction simbol namanya. Dan simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Maksudnya sebagai koneksi line. Jadi ini yang menjadi penghubung. Ketika ingin melakukan sebuah flowchart, otomatis simbol inilah yang sebagai penghubung untuk melakukan kegiatan di flowchart itu sendiri. Nah, pasti ini akan menjadi istilahnya intinya lah ketika melakukan kegiatan untuk bikin flowchart itu sendiri. Ada yang naik ke bawah, ada yang naik, ada yang ke atas, ada yang ke samping, kanan atau kiri. Ini akan dilakukan. Biasanya kalau kanan dan kiri ini biasanya untuk kembali atau pengulangan seperti itu. Ada yang bisa juga sebagai kita lanjutkan seperti itu, ada yang kembali atau pengulangan. Dan terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir, maksudnya stop dari suatu kegiatan. Ini yang saya bilang tadi, lingkaran agak lonjong lah, saya bilangnya seperti itu. Ini akan kita lakukan pertama kali, dan startnya di sini seperti ini, kemudian untuk mengakhiri kegiatannya juga menggunakan seperti ini. Dan ini yang bulatan lingkaran, konektor simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Jadi masih berurutan dengan terminator simbol sendiri seperti itu. Dan segi 5 atau seperti kayak perwira lah seperti inilah ya. Konektor simbol juga. Itu simbol untuk keluar masuk juga menyambung proses pada lembar halaman yang berbeda juga sama. Yang berbeda tadi kalau yang tadi masih dalam lembar yang sama dan halaman yang sama juga, kalau ini lembar atau halaman yang berbeda. Jadi nanti bisa kanan atau sebelah kirinya seperti itu. Dan ini segi persegi panjang. Ini processing simbolnya. Processing simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer itu sendiri. Berarti yang melakukan pengolahannya adalah prosesor. Seperti itu, processingnya seperti itu. Jadi ini simbol manual operation persegi 5 ya. Ini persegi 4 tapi seperti ini. Kemudian ini simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Berarti di luar dari pengolahan komputer seperti itu. Kemudian simbol decision untuk simbol keputusan. Proses ini akan berdasarkan kondisi yang ada seperti itu. Jadi prosesnya tidak bisa ya apa adanya seperti itu kondisinya. Ketika buat keputusannya ya seperti ini tadi. Dan ini jajar genjang, simbol input dan outputnya. Simbol yang menyatakan proses input dan output tapi tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Seperti apa. Kemudian ini simbol manual input.
simbol untuk pemasukan data secara manual, online keyboard. Jadi yang jelas ini adalah penggunaan manual online keyboard seperti itu. Tapi agak jarang digunakan juga seperti itu. Ya. Kemudian simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage atau penyimpanan data. Seperti itu, untuk penyimpanan datanya seperti ini dan pengolahan. Kemudian simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian sub atau prosedur. Kemudian ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Seperti alat perangkat kerasnya lah seperti itu. Nah, simbol display seperti ini. Kemudian simbol disk and online storage atau simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau alat penyimpanan atau disimpan di dalam disk itu sendiri atau penyimpanan data itu sendiri. Kemudian simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Kemudian simbol punch card yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Biasanya menggunakan banyak menggunakan mesin-mesin seperti itu kalau untuk kartu, karena kartu ini lebih menggunakan seperti tapping atau edisi seperti itu. Dan simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau dicetak ke kertas itu sendiri. Ini masih ada yang bingung simbol-simbolnya ini? Atau apa ini yang sering digunakan, yang apa seperti itu? Mungkin ada yang ditanyakan. Simbol-simbolnya memang banyak. Dan sebenarnya masih ada simbol-simbol lain yang banyak juga sih sebenarnya seperti itu. Ini contohnya, saya kasih contoh lagi untuk floor chart-nya seperti ini. Sebenarnya dengan seminggu lalu juga hampir sama. Hanya beda penamaan, hanya beda penulisannya saja seperti itu. Ini start, kemudian tadi simbol terminatornya, kemudian diturunkan oleh simbol turun ke bawah, kemudian input panjangnya, kemudian di input juga lebarnya, kemudian diproses oleh komputer atau prosesor atau CPU, itu adalah luas sama dengan P dikalikan L, kemudian di print, dicetak, print luasnya, kemudian baru mengakhiri dari kegiatan flowchart itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini yang akan dilakukan oleh program, yang akan kita lakukan di program seperti ini, jalan ceritanya flowchart-nya seperti ini. Ini saya kasih keterangan di sampingnya juga. Dimulai dengan simbol terminator untuk menandakan start, untuk memulai, dan masukkan input, dan input dari panjang dan lebar, karena ini simbol inputan, maka menggunakan simbol input output trapesium. Kemudian apa yang kita lakukan, prosesnya bagaimana, perhitungan luas dengan mengalihkan panjang dikalikan lebar, dan lebar dari persegi panjang itu sendiri, karena proses gunakan simbol persegi panjang adalah yang proses digunakan oleh komputer itu sendiri. Dan apabila sudah diproses, maka akan terjadi print atau output untuk luasnya dengan menggunakan trapesium juga. Outputnya seperti apa, dan diakhiri dengan simbol terminator tadi sendiri yang saya jelaskan di atas tadi, simbol terminatornya. Ada yang masih bingung mungkin? Silakan yang masih ingin bertanya mungkin. Pak, Pak itu panjang lebarnya pakai angka juga? Panjang lebarnya nanti di input melalui program outputnya, Mbak. Jadi panjang lebar ini nggak pakai angka sih sebenarnya. Tadi tulisan biasa aja, panjang dan lebar, nanti outputnya setelah kita buat programnya dahulu, baru kita masukkan angkanya berapa, panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, baru kita cetak luasnya seperti itu. Jadi tidak dimasukkan di awal sih, Mbak, seperti itu, Mbak. Mbak Bulan masih bingung atau bagaimana? Berarti masukin angkanya tuh nanti di bagian yang mana nih?
di programnya, Mbak, setelah sudah jadi algoritma program. Jadi nanti ada outputnya di bahasa C, nanti ada outputnya seperti itu. Oke, Pak. Mungkin masih ada yang bingung. Mas Fahmi masih bingung atau ikut alur? Nyimak dulu aja, Pak. Oh, oke. Oke, ini flowchart. Jadi ini minggu lalu juga saya jelaskan, tapi sedikit. Ini saya coba jelaskan agak banyak sedikit lah. Seperti itu. Flowchart ini merupakan urutan proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk simbol. Yang tadi saya jelaskan di simbol ini, simbol flowchart itu seperti ini. Kemudian flowchart itu bagian maksudnya adalah diagram alir atau bagian alir yang didefinisikan sebagai diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan anotasi-anotasi semisal persegi, kemudian panah, kemudian oval, wajik, dan lain-lain seperti itu. Ini sama halnya sebenarnya sudah diajarkan juga di matematika ya mungkin ya. Seperti ini. Tetapi memang simbol ini tidak dijelaskan secara detail di matematika, hanya bisa dijelaskan di bahasa komputernya saja mungkin ya, atau untuk melakukan kegiatan proses itu sendiri. Sebenarnya bahasa persegi kemudian panah ini sebenarnya ada di bahasa matematika itu sendiri. Kemudian jenis flowchart ini ada 5. Ada yang bentuknya sistem, flowchart sistem, kemudian flowchart dokumen, flowchart skematis, kemudian flowchart program, ada flowchart prosesnya bagaimana. Saya coba jelaskan satu persatu. Untuk flowchart sistem itu sendiri, bagan yang menunjukkan proses pekerjaan di dalam sistem. Maksudnya bagan, berarti namanya pekerjaan prosesnya itu hanya bisa melalui sistem itu sendiri. Bagan ini akan menggambarkan arus pekerjaan secara mendetail dan menyeluruh. Jika Anda bisa melihat urutan-urutan atau prosedur di dalam sistem itu tersebut. Jadi nanti kita coba buat flowchartnya dahulu seperti apa, baru kita buatkan untuk diagram alurnya seperti apa. Dan flowchart sistem itu yang si flowchart sistem seperti itu. Kalau flowchart dokumen adalah flowchart yang dilakukan melalui dokumen pekerjaannya. Jadi seperti bentuk kertas seperti itu, dan bentuk nanti akan di print seperti itu, bahannya bagaimana seperti itu. Kalau flowchart dokumen seperti itu. Jadi coba saya kasih contohnya. Tunggu sebentar, saya kasih contohnya dulu. Sebenarnya di internet juga banyak tentang flowchart system itu sendiri. Sebenarnya sih tinggal kita yang belajar untuk melakukan kebanyakan yang untuk melakukan kegiatannya saja sih sebenarnya. Kalau flowchart system itu seperti itu. Kemudian
Ini flowchart dokumennya. Jadi flowchart sistem dokumen yang tadi saya bilang tadi dengan menggunakan diagram aliran melalui bisa sih menggunakan kertas ibaratnya seperti itu untuk melakukan. Karena dokumen seperti itu. Ada juga sih menggunakan komputer juga untuk menggambarkan prosesnya dari sebuah flowchart itu sendiri secara lengkap. Kemudian flowchart dokumen juga masih sama dengan flowchart sistem, masih berkaitan dengan flowchart sistem karena masih dalam satu lingkup ya. Saya bilang tadi flowchart ada 5 tadi. Dan ini skematis. Skematis ini tampak menyerupai flowchart sistem karena memang kedua flowchart ini sama-sama menggunakan atau digunakan untuk menggambarkan prosedur atau sebuah proses dalam sistem tersebut. Jadi masih ada kaitannya dengan flowchart sistem juga karena memang flowchart sistem di awal seperti itu. Dan simbol yang digunakan juga keduanya pun sama karena sama-sama menggunakan simbol yang sama untuk melakukan gambar flowchartnya. Kemudian skematis ini memiliki simbol yang lebih beragam. Enggak lebih banyak lah beragam, itu maksudnya lebih banyak seperti itu. Kemudian simbol flowchart sendiri lebih kompleks karena yang pasti namanya skematis itu kan pasti kan lebih kompleks dan lebih rumit yang tadi saya bilang di awal tadi. Terus juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya seperti itu. Jadi seperti inputnya bagaimana melalui komputer, kemudian di prosesnya bagaimana melalui prosesor atau CPU, kemudian di outputnya bagaimana bisa melalui layar CPU-nya atau melalui printer, perangkat keras yang lain. Hal ini bertujuan untuk memudahkan orang-orang yang tidak familiar dengan simbol dalam flowchart untuk membaca informasi yang disampaikan. Jadi yang belum mengerti atau belum familiar dengan simbol-simbol tersebut, nanti bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan tersebut. Namun sayangnya pembuatan flowchart ini memang memakan waktu yang lebih lama karena sudah tadi lebih banyak, lebih kompleks, lebih detail memang, tapi memiliki waktu yang lebih lama untuk pengerjaannya. Dan flowchart program bagian aliran yang menggambarkan tahapan dalam proses sebuah program itu sendiri. Flowchart ini merupakan produk turunan dari flowchart sistem juga, masih sama. Jadi flowchart system adalah ya istilahnya seperti intinya lah seperti itu. Hal ini guna untuk memudahkan analisa sistem dan programmer dalam memahami suatu program. Jadi programmer juga paham dan bisa menganalisa sistem tersebut. Kalau programmernya bingung, nanti analisanya juga pasti akan lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi, agak sulit seperti itu. Kemudian secara umum flowchart program terbagi menjadi 2, yaitu flowchart logika dan flowchart komputer terperinci. Logika adalah algoritmanya, kemudian terperinci adalah seperti apa detailnya yang akan kita lakukan melalui bahasa pemrograman itu sendiri. Dan flowchart proses, akhirnya flowchart proses, yaitu flowchart yang dipakai di sektor industri atau bagian produksi dan juga analisis sistem, biasanya seperti itu. Dilakukan oleh industri besar seperti itu. Kemudian fungsi ini melihat prosedur dalam suatu proses produksi. Selain itu, banyak digunakan untuk melihat jarak dari langkah satu ke langkah yang lain, lengkap dengan waktu proses yang dibutuhkan. Jadi jelas kapan akan kita lakukan langkah-langkah tersebut dari langkah yang pertama menggunakan langkah yang kedua seperti itu. Mungkin ada yang masih ingin tanyakan tentang jenis-jenis dari flowchart itu sendiri, atau mungkin flowchart itu seperti apa sih Pak? Mungkin silakan yang ingin ditanyakan agar apa ya sama-sama belajar juga. Saya juga sama-sama belajar kebetulan untuk flowchart ini. Silakan yang ingin ditanyakan tentang flowchart atau sebelum materi yang sebelumnya.
Tapi sudah semuanya download atau install dari Basasi ya? Saya sudah, Pak. Mas Fahmi udah download atau belum? Mungkin bisa download dahulu. Oke, Pak. Oke, saya jelaskan lagi. Tentang fungsi dari flowchart itu ada 4 fungsinya. Fungsinya pertama adalah program memiliki alur, kemudian proses dari sebuah program, kemudian program secara keseluruhan, dan pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi seperti itu. Jadi yang pertama program memiliki alur sendiri. Flowchart itu dapat membantu programmer untuk melihat alur atau pola ketika akan membuat sebuah program atau aplikasi. Jadi programmer bisa tahu cara menganalisanya adalah melalui flowchart itu sendiri ketika membuat program atau aplikasi. Jadi nanti ketika membuat program, pertama adalah buat flowchart-nya bagaimana, atau analisanya bagaimana ketika untuk membuat alurnya. Jadi biar nanti jelas juga. Dengan demikian dapat mencegah fungsi atau multifungsi dari program komputer yang sedang dibuat, atau program yang akan dihasilkan dapat bekerja secara optimal. Kemudian keseluruhan program, pasti flowchart membantu melihat rangkaian program secara keseluruhan atau universal secara umum. Hal ini akan memudahkan siapapun untuk melihat rancangan suatu program tak terbatas bagi programmer saja, seperti itu. Ini flowchart membantu Anda untuk melihat rangkaian programnya seperti apa secara umum. Jadi nanti rancangan pun juga tidak membuat programmer menjadi bingung untuk membuat program tersebut. Kemudian prosesnya dari sebuah program ketika ini dijalankan masih ada kaitannya dengan fungsi flowchart. Pada poin kedua maksudnya adalah ini adalah flowchart secara keseluruhan. Flowchart dapat digunakan untuk melihat proses-proses yang akan terjadi ketika program dijalankan atau dilakukan. Artinya, bisa melihat penjelasan dari setiap proses di dalam program. Misalnya, ketika akan membuat aplikasi neraca keuangan. Seperti biasanya sih, Basasi memang bahasa untuk kebanyakan lebih menggunakan untuk neraca keuangan. Biasanya seperti itu. Atau membuat biasanya kalau kita belanja kan kita menggunakan di barcode, biasanya seperti itu kan, kita belanja di sebelum sekarang saat ini yang dilakukan oleh mungkin supermarket itu sebelumnya adalah menggunakan bahasa C, tetapi untuk saat ini memang lebih banyak menggunakan bahasa PHP untuk ngeprint, untuk seperti itu. Jadi kalau bahasa C lebih unik dengan tulisannya lah, seperti itu. Di dalam neraca keuangan, misalnya dapat input penjualan, nanti akan keluar outputnya seperti apa. Melalui flowchart melihat bagaimana input penjualan itu diperoleh secara lengkap, dari mana data itu didapatkan. Dan pedomannya untuk menyusun atau mengembangkan aplikasi, flowchart selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi, hampir sama dengan fungsi flowchart pada umumnya. Flowchart program juga dapat digunakan untuk melihat alur atau tahapan proses sebuah program, lengkap dengan kegiatan yang terjadi. Hal ini tentu akan banyak membantu pada saat pembuatan atau pengembangan suatu program atau aplikasi itu sendiri. Seperti itu. Jadi nanti cara pedomannya jelas dari awal tadi yang fungsinya. Bagaimana alurnya, kemudian program secara keseluruhan, bagaimana untuk program itu dijalankan, dan hasilnya akan menjadi sebuah aplikasi seperti itu. Silakan sebelum kita buat, ya pelan-pelan kita buat belajar untuk bikin flowchart-nya. Silakan mungkin disiapkan kertas atau pulpennya, atau bisa menggunakan laptop juga untuk membuat flowchart-nya. Mungkin bisa disiapkan sambil saya cari materi yang ringan untuk pembuatan flowchart-nya.
Udah disiapkan semuanya atau belum? Oke, silakan disiapkan alat tulisnya dan kertasnya. Yang coba ringan ini tadi aja. Mungkin bisa dibuatkan seperti ini saja, yang lebih ringan. Silakan mungkin bisa dibuatkan seperti ini aja dulu. Silakan. Kelihatan atau tidak tulisannya? Kelihatan, Pak. Oke. Udah digambar atau belum? Jadi gambar, Pak. Oke. Lagi digambar, Pak. Hmm.
Oke, silakan sambil menggambar, sambil membuka program bahasa aslinya. Sudah digambar dan sudah dibuka programnya. Udah, Pak. Oke, mungkin bisa dibantu di-share biar kita juga sama-sama kerjain bareng-bareng. Bagi yang temannya belum mengerti, jadi nanti bisa paham. Silakan, mungkin bisa di-share, bantu share juga.
Ada yang coba udah buat di laptopnya seperti ini contohnya. Tinggal di execute aja, tinggal di run. Masukannya 5, kemudian 6. Seperti ini ya Mbak Ulan. Nanti outputnya untuk di bahasa pemrograman bahasa-C itu sendiri. Seperti itu. Ada yang coba udah buat di komputernya atau laptopnya? Mas Rehan udah buat? Ini Pak udah di return kok saya error ya Pak. Itu pakai lambang apa Pak? Nggak pakai lambang sih, ini aja return aja. Nah, itu di return. Oh, Habis belakangnya pakai. Di Soalnya belakang itu harus pakai inian Mas, yang kurawalnya itu. Ditutup dengan kurawal. udah Pak. Di ininya Masih error juga? habis return kan itu persen apa dan Pak? Bukan 0. Oh 0. Oh, Iya, di 0 kan. udah bisa berarti Pak. Udah, coba saya lihat Mas Rehan. Saya share screen gitu. Ya, coba di share screen coba. Oh iya Pak. Biar sama-sama belajar Mas Rehan. Bentar. Ini Pak. Biasanya sih di sini Mas Rehan. Ini kan biasanya ada tulisan error atau warning ya di situ ya. Ya. Mas Rehan lihat ya. Yang tadi dilakukan Mas Rehan kan error kan? Iya Otomatis tadi. di situ ada angka 1 ya. Coba diganti Iya. jadi huruf 9 atau berapa gitu. Coba pasti akan error. Biasanya seperti itu. Di run. Jalan Pak. Tetap jalan. Tadi yang Mas Rehan lakukan pakai
Saya ini ya, lihatnya tadi salah lihat, Pak. yang tadi Mas lakukan pakai ini ya, persen ya? Iya, benar. Oke. Seperti ini sih Mas contohnya Mas Rehan. Mas Rehan mungkin udah tahu, udah paham ya dikit-dikit Iya, Pak. waktu sekolah. Lupa. Ini baru ingat lagi. Mungkin yang lain, Mbak Firly, saya coba. Ini udah ya, Pak? Ya, makasih Mas Rehan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Mbak Firly, coba saya mau lihat yang dilakukan Mbak Firly. Di share screen aja Mbak, biar sama-sama belajar temennya yang lain. Mungkin ada errornya atau apa. Tadi Mas Rehan coba buat errornya ada. Oke. Masukkan lebar. Sama scan F lagi Mbak. Di scan F lagi. Salah. Scan F bukan search F. Ya. Sama yang di atas juga yang persen D dan panjang. Dan titik 2 persen D. Dan lebar. Oke, belakangnya jangan lupa dipakai titik 2. Kemudian luas sama dengan panjang kali lebar titik 2. Kali lebar titik 2. Kali lebar yang angka 8 di atasnya itu, Mbak. Bukan huruf X, Mbak. Huruf yang angka 8 di atas itu kan ada. Angka 8 itu kan di atas ada ininya, Mbak. Ada huruf, ada apa namanya, simbol. Angka 8 kalau di laptop atau di komputer bisa ada simbolnya di atas. Ya, betul. Lebar titik 2. Turun bawah lagi print F. Titik 2-nya yang titik koma, Mbak. Titik 2 koma. Oke, turun lagi bawah print F. Nah, titik 2 di atas. Kurung buka kurung tutup dahulu. Titik 2 di atas. Tanda petik. Dan luas persegi panjang adalah persen D. Persen D adalah persen D. Adalah dulu Mbak, biar ini. Adalah persen D pakai spasi. Persen D-nya nyambung. Adalahnya di spasi aja. Spasi lagi. Persen D slash N. Slash miring di samping atau tanda miring, garis miring terbalik.
garis miring dulu Mbak. Setelah bukan sebelum itu sebelum angka tutup yang terbalik Mbak. Yang di atas enter Fir logonya. Ya, Sam- terus enter. Nggak usah tegang Mbak, santai aja, sama-sama belajar kok. Kemudian tanda petiknya N dulu, N sebelum kurung tutup. N-nya sebelum kurung tutup. Ya, N. Dan setelah kurung tutup dibikin koma. Setelah tanda petik dibikin koma. Tanda petiknya di dalam N. Ya. Ya, masukin dulu ke dalam. Masukin dulu Mbak. Di setelah N itu kan ada tanda petik, kemudian dibikin koma. Koma aja, koma, nggak usah pakai titik, 2 koma. Koma, kemudian luas. Tanda tutupnya setelah luas Mbak Firly. Baru titik 2 koma. Titik 2 koma yang oke. Ke bawah return RETURN Mbak Firly. Spasi 0 titik 2 koma. Nah, angka kurawal huruf simbol kurawalnya ditutup di terakhir sebagai tanda N. Di bawahnya Mbak. Oke. Coba di-execute Mbak Firly. Execute itu di samping tulisan project. Ya. Di run bisa. Oh, enggak. Kayak di yes. Compile run dulu Mbak. Compile. Ya disimpan dahulu. Coba jalan atau tidak. Oh, oke, ada error. Kenapa error Mbak? Pasnya dispasiin dari koma kali Ya. Pak. Betul. Setelah spasi ada komanya, betul Mas Rehan. Jadi itu kan ada huruf D, persen D. Ya Mbak Firly dengar nggak? Ya, nah sebelum luas itu ada spasinya Mbak. Nah, dibuat spasi. Coba di run lagi. Oh itu Mbak Firly nggak ada tanda petik 2 yang sebelum slash n itu. Yang sebelumnya. Yang habis D. Iya, setelah D. Dihapus saja. Oke, coba di run lagi. Oke, error. Nah, error ya Mbak. Sampai sini Mbak Firly masih bingung atau belum mengerti?
Sudah bisa Mbak Firly? Belum bisa di-input ya Mbak Firly ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya Mbak Firly sudah paham lah. Dan tidak ada error juga di sini atau warning. Biasanya pasti ada tulisan error atau warning di sana. Nanti akan kasih tahu di blog yang di mana. Seperti itu. Mungkin saya satu lagi. Oke, terima kasih Mbak Firly ya. Sudah. Masih bingung ya Mbak? Mbak Firly masih bingung atau bagaimana? Ini saya masih bingung Pak. Mungkin saya salah di tandanya itu Ya. Pak ya. Tanda-tandanya itu. Iya. Tanda-tandanya emang agak menyulitkan memang Mbak. Harus teliti. Iya, betul. Nggak apa-apa, sama-sama belajar. Iya Pak. Dicoba Saya lagi di rumah. begitu Coba dikit. lagi. Mbak Ulan udah atau belum? Mungkin bisa kasih contohnya ke teman-temannya biar tadi Mbak bingung di mana Mbak Ulan? Tadi saya habis nyimak aja sih Pak, belum Oh. dicoba. Ya, Oke. Mungkin ada yang udah? Mbak Kamalia udah atau belum? Mbak Kamalia. Udah atau belum? Belum Pak, saya sempat keluar dari Zoom karena ada error, jadi belum itu. Oh, Baru dicoba. mungkin bisa, Tadi habis ngeliatin Firly dulu. mungkin bisa saya kasih contohnya. Seperti ini, silakan. Mungkin dicoba di laptopnya. Mbak Firly yang salah di mana silakan. Jadi Mas Rehan sudah bisa lah. Memang awal basicnya udah ngerti seperti apa. Silakan. Mungkin dicoba di laptopnya masing-masing. Oke Pak, saya coba lagi. Udah atau belum? Atau masih bingung di sini? Keluar sendiri.
Udah ada yang nyoba tadi? Atau masih bingung? Masih dicoba, Pak. Oke. Mana lihat layar dulu. Wah, layar gue gelap, Han. Ini udah bener belum sih? Mana? Coba lihat. Dilihat dulu, coba. Kasih tahu. Biar sama-sama belajar. Udah masuk ke ini Pak ya. Iya, Ke CMD. coba. Itu udah bisa ya, Fir? Oh, udah bisa berjalan tadi. Tadi udah ada itu. Baru run lagi deh. Coba di-share. Bisa saya bantu untuk ininya. Nah, itu udah bisa, Fir. Lu share aja, share screen-nya. Coba Mbak Fir. Di-share screen coba. Pak, ini saya Iya. udah bisa atau belum ya? Saya share screen ya, Pak? Coba, ya boleh, silakan. Ini, Pak. Oke. Tadi Mbak Firly salahnya di mana? Ada salah nggak? Ada, Pak. Saya nggak di spasi-spasi, Pak. Oh, nggak juga sih, sebenarnya nggak apa-apa. Biasanya itu kan seperti Tapi ya ternyata kita, ngaruhnya, Pak, spasi juga. iya pengaruh besar. Tanda titik koma aja Mbak Firly itu ada pengaruhnya juga, seperti itu. Iya, Pak. Jadi- Ini harus benar-benar teliti berarti. Iya, ini bahasa padahal ini istilahnya dasarnya lah. Nanti kalian akan menemukan nanti setelah tahu sebagaimana. Saya kasih contohnya seperti itu. Coba Mbak di-execute Mbak. Dijalankan coba. Mbak Firly. Yang tadi ya, Pak, di execute itu. Ya, betul. Kayak gini, Pak. Oke. Berarti sudah atau belum, Pak? Nanti biasanya ini muncul Mbak, muncul gambar hitam. Layar hitam biasanya muncul seperti itu. Ini di saya udah, Pak. Udah layar hitam. Iya, nunggu layar hitamnya coba. Tapi sini Mbak Firly sih udah ngerti sini, udah paham. Alhamdulillah. Silakan mungkin yang lain saya pengen lihat. Jadi biar sama-sama belajar. Di sini Mas Rehan belajar, saya juga belajar. Ada yang belum paham? Ini nanti saya akan jelaskan di akhir. Mbak Kamalia sudah? Atau masih bingung? Sudah, Pak. Coba di share screen, Mbak. Bentar, Pak. Seperti ini, Pak. Coba dijalankan, Mbak. Sudah ada layar hitam. Oh, coba dijalankan dulu. Di running. Boleh seperti ini. Oke. Oh. Coba dipanjang. Oke. Panjang, lebar. Oke, Mbak Kamalia, terima Sudah, Pak. kasih. Iya. Sama-sama, Pak. Mbak Kamalia masih bingung yang di mana mungkin? Udah agak sedikit ngerti sih, Pak. Oke, Mbak Ulan coba dilihat, boleh di share screen. Biar sama-sama belajar. Belum, Pak, masih merhatiin. Jadi perhatiin dulu, Mbak. Tapi udah ditulis, coba dimasukkan ke dalam bahasa sih.
Belum. Oh, mungkin yang lain yang sudah. Mas Fahmi sudah atau belum? Saya udah, Pak. Coba ya, silakan. Mbak Novita. Di share screen coba Mbak. Sudah jalan atau belum Mbak? Coba dijalankan. Di running coba Mbak. Di execute Mbak. Di execute atau di yang tanda checklist juga bisa seperti itu. Di sampingnya tulisan project di atas. Udah ya, Pak. Ini gimana? Ini sih udah benar sih sebenarnya Mbak, tinggal dijalankan aja. Sampingnya project ya. Ada execute tidak di sampingnya project itu? Ini. Yang tulisan project di atas. Project ya. Ini. Ya, sampingnya kan execute. Ya. Dan di compare yang paling 3, compile and run. Nih. Udah. Coba di running Mbak, di running, di compare-nya. Aduh, gimana sih ini benar? Execute tadi ya, di running aja. Di run. Iya. Kok nggak muncul ya? Kok nggak muncul ya? Share screen-nya kali, Pak. Iya nih. Oh, muncul. Coba dimasukkan Mbak nilainya. Silakan, terserah nilainya masuk panjang. Ya, tiba-tiba oh. Oke. Oh, ada kesalahan nih, Mbak. Coba dibalikan lagi kembali dari awal. Oh, ya. Kembaliin dari awal ya. Ini. Terus. Ada tulisannya. Oke. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih ininya Mbak. Apa namanya? Hanya outputnya aja yang agak. Oh, iya. Iya, terima kasih ya Mbak sudah. Oke, Ada yang perlu ditanyakan Mbak? Mungkin masih bingung, Mbak Novita? Enggak kok, dikit yang ikutin aja lah. Ya terima kasih ya Mbak. Ya, makasih juga Pak. Oke. Saya cuma jelaskan yang ini. Di sini nih ada tulisan include studio H. Biasanya ini pasti otomatis di awal. Include adalah masukan. Dan ini adalah wajibnya untuk menggunakan bahasa C adalah include-nya ini seperti ini. Nanti ada tulisan matematika.h, kemudian banyak tulisan untuk seperti ini. Kalau pasti otomatis sebagai angkanya. Integer main adalah masukan pertamanya seperti itu. Kemudian di kurung buka otomatis kan ada kurawal, ada kurawal dengan kurawal tutup ya di situ ya. Seperti itu. Ini sudah pasti menjadi kewajiban pada saat membuka dan pada saat menutup juga. Ini sama halnya ketika tadi di flowchart yang tadi jelas menggunakan simbol yang seperti bola lonjong itu tadi, itu otomatis itu buka dan akhirnya harus ditutup dengan seperti ini. Sama halnya dengan ini tadi. Jadi ini flowchart seperti ini. Flowchart dengan
dengan jalan ceritanya programnya jelas berbeda ya. Karena flowchart lebih mudah ya dibandingkan sama penulisan programnya, mungkin seperti itu ya. Coba saya jelaskan. Integer panjang, dijelaskan integer adalah panjang, kemudian lebar, luas, seperti itu. Misalkan ini mungkin pengen diubah, nanti pengen dicoba-coba segitiga seperti itu, dia juga bisa integerkan seperti itu. Dan di print atau dicetaklah pertama masukkan panjangnya, dicetak seperti itu. Tadi mungkin Mbak Wulan, Mbak itu menulis masukkan panjangnya bagaimana ya Pak, seperti itu. Nah ini Mbak Wulan, di print dulu, dicetak, masukkan panjangnya mungkin angka berapa silakan. Ada huruf, ada kurung buka, kurung tutup juga ini sama halnya. Jadi jangan hanya kurung buka saja, kemudian kurung tutupnya tidak dipakai seperti itu. Dideklarasikan dahulu, masukkan panjangnya bagaimana, kemudian jangan lupa ya ini harus tetap digunakan. Titik 2 koma ini tetap harus digunakan. Kemudian scan %d jelas di deklarasi tadi seperti apa, jelas nih, dan panjang seperti ini. Kemudian dicetak lagi, masukkan lebar juga seperti itu juga. Sama hal dengan yang tadi saya jelaskan, dimasukkan panjang, kemudian di scan F, kemudian dihitunglah luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Jangan lupa juga tadi saya bilang ini. Kemudian di print. Kenapa Pak tidak ada scan F lagi? Tidak perlu, karena ini menghitung luas persegi panjangnya aja. Karena di awal sudah dijelaskan ini untuk dimasukkan sebagai masukan panjang, kemudian dimasukkan juga sebagai lebarnya juga. Jadi tidak perlu di scan F lagi di akhir ceritanya tadi. Hanya dihitung luasnya saja. Luasnya berapa? Jelas. Nah, return 0 tetap Mas. Tidak bisa digunakan yang simbol-simbol lain, hanya 0 aja bisa digunakan seperti itu. Maksudnya 0 adalah ya sudah berakhir di akhir cerita dari bahasa pemrograman tersebut. Sampai di sini Mas ada yang bingung atau belum paham? Mungkin bisa dicoba nanti di rumah pakai menghitung, mungkin bisa menghitung sepersegi kubus lah atau apalah seperti itu. Sebenarnya ini matematika sih sebenarnya, tapi hanya dijelaskan di dalam bahasa pemrograman bahasa C seperti ini. Mbak Ulan masih bingung atau belum paham? Mungkin yang lainnya masih ada yang bingung? Pak, itu tulisan masukan yang di atas kan masukan panjang. Iya. Terus yang di nomor 9 tuh masukan lebar, nggak sama kan masukannya? Nggak apa-apa, Pak, ada masalah. Nggak masalah, Mbak. Kalau tulisan masukan sih silakan sih, Mbak, kayak gitu. Palingannya. Coba saya ini kan hanya tulisan aja ya, Mbak. Tadi seperti Mbak Firly mungkin nggak ada spasi lah seperti dulu, mungkin kirim SMS cowoknya Mbak Firly ya, itu perlu pakai spasi jadi no rupiah ya, seperti itu. Nah seperti itu. Apa sih Mbak seperti itu? Nggak apa-apa. Yang penting jelas di deklarasinya kan seperti apa isinya, seperti itu. Iya. Sebenarnya Pak. Iya. Kan di header itu nggak cuman include dalam kurung Studio H gitu kan? Iya betul. Maksud saya yang lain-lain kayak Konio H gitu-gitu. Bisa Itu, Mas. nah fungsinya berbeda kan pasti Pak? Iya jelas berbeda Mas. Jadi itu kan ini kan hanya dasarnya saya kasih tahu kan. Kalau Konio kan udah jelas tingkatnya udah berbeda lagi Mas. Sedikit rumit mungkin seperti itu ya. Karena kan pasti kan akan panjang. Iya. Ini ceritanya seperti ini. Include ini kan otomatis ya istilahnya apa ya? Kayak kewajiban lah seperti itu. Kewajiban. Iya kalau include. Kalau IOStream Pak? Kalau apa Mas? IOStream. Iya seperti itu juga sama. Sama juga. Sama seperti itu juga. Oh iya. Sebenarnya sih fungsinya sama Mas. Konio, include itu sama fungsinya. Hanya beda penempatan untuk ininya saja sih. Secara keseluruhannya seperti itu. Oh iya Pak. Makasih Pak. Mungkin masih ada yang bingung sebelum saya tutup. Saya ke kesimpulan. Mas Rehan ini ada di kelas ada 12 atau 10 orang ya Mas? Di jurusan kali Pak? Iya jurusan. Kelas ini kelas SI. Harusnya sih iya 12 Pak. Berarti kalau di kelas ini ya kurang 2 bukan? Iya kurang 2 ya? Iya. Coba nantilah. Nanti kita sama-sama belajar. Nantilah setelah UTS. Kita sudah mulai paham lah. Nanti kita bikin project lah seperti itu ya. Mungkin nanti bikin tim lah ya Mas Rehan ya.
Dengan Boleh, Pak. lain-lainnya silakan. Nanti mungkin dipersilakan lah kalian yang milih temannya dengan siapa. Yang pasti Mbak Firi dengan Mas Rehan harus dipisah ini. Karena sudah sama-sama ngerti dikit lah. Jangan dong, Pak. Iya. Itu musuh, Fir. Lu yang musuh. Mungkin ada yang lain yang masih bingung? Silakan. Sebelum saya tutup. Mbak Aulia mungkin masih bingung atau sudah nyoba Mbak Aulia? Oke. Ini sampai sini saya sudah pada paham ya untuk ini ya. Kalau belum paham nanti silakan boleh chat saya. Oke, Pak. Oke. Sebelum saya tutup, saya bikin kesimpulannya dari itu semua. Kesimpulannya adalah untuk memahami dan mengetahui teknik penyajiannya bagaimana. Ada 2 yang tadi ada tulisan dengan gambar seperti itu. Kemudian flowchart memiliki simbol tersendiri dari setiap notasi geometri yang digunakan. Kemudian flowchart memiliki 5, ada flowchart sistem, dokumen, kemudian skematis, ada program dan proses. Flowchart juga memiliki 4 fungsi, yaitu memiliki alur, kemudian keseluruhan program dan proses dari sebuah program itu sendiri, kemudian ada pedoman dalam penyusunan atau pengembangan aplikasinya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup. Mohon maaf tadi telat. Apa, Pak? Lumayan lama setengah. Tapi udah ada yang nyoba semuanya, mungkin baru bulan udah dicoba di laptopnya atau masih belum? Belum, Pak, nanti saya coba. Mbak Intan sudah atau belum? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa? Sudah. Oke. Itulah ya minggu depan aja ya Mbak di share screen-nya. Iya. Oke. Mbak Endah mungkin ada yang udah Mbak Endah? Udah, Pak. Oke, minggu depan ya Mbak. Kemudian Mbak Almah Lutfi. Oke. Itu aja sih sementara untuk masalah ini. Untuk materinya bisa dilihat di e-learning. Silakan. Karena sudah saya upload juga di sana untuk materi yang minggu ini. Jadi saya tidak perlu WA Mas Rehan lagi untuk materinya. Bisa dilihat di e-learning. Silakan. Oke, Pak. Untuk itunya. Mungkin ada yang ingin tanyakan sebelum saya tutup. Di sini belum ada sih Pak kayaknya, Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Silakan makan Pak, terima siang. kasih, Pak. Nah, jangan sampai telat. Terima Lupa. kasih.